Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Kemangi, berjumpa lagi dengan saya Aziza, masih dalam acara podcast Kemangi spesial Ramadan 1444 Hijriah, untuk menemani Anda semua sambil menanti saat-saat berbuka puasa. Kali ini sahabat, kita sudah ditemani oleh seorang narasumber yang keren dan berwibawa. Beliau adalah Kepala KUA Kecamatan Tegal Delimo. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Haji Asrori. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sore hari ini, Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat. Tetap puasa. Alhamdulillah. Dengan semangat ya, Pak ya. Fi ma'unillah. Iya, karena sudah mau akhir nih, detik-detik terakhir kita ditinggalkan bulan Ramadan gitu ya, Bapak. Tidak terasa. Tidak terasa ya. Tiba-tiba hampir hilang. Hampir selesai. Baik sahabat podcast Kemangi dimanapun berada, semoga kita yang menyimak acara ini juga senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menyelesaikan tahapan demi tahapan puasa di Ramadan 1444 Hijriah ini. Amin. Baik sahabat podcast Kemangi dan Bapak Asrori, kali ini kita punya tema yang agak serem nih, Bapak. Wah, iya. Agak serem ini. Iya. Iya, makanya saya pengen nanya nanti ke Bapak. Jadi temanya kita itu tentang mereka yang celaka di bulan Ramadan. Nah, pertanyaan saya jelas ini. Siapa yang disebut dengan mereka yang celaka di bulan Ramadan? Mungkin Bapak bisa jelaskan. Saya nyapa sahabat. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat podcast Kemangi rahimakumullah. Kita hari ini berada di bulan Ramadan. Dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Dan yang 1 bulan itu namanya bulan Ramadan. Rasulullah bersabda, "Idza jaa syahru Ramadhana futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Jadi ketika datang bulan Ramadan, maka pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Itu sehingga dikatakan bulan Ramadan itu adalah bulan-bulan di mana penuh dengan pengampunan. Bagaimana Rasulullah juga menegaskan, jadi man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan penuh harap dengan keikhlasan, perhitungan pahala, pengampunan, maka benar-benar diampuni dosanya dari yang terdahulu. Amin. Oleh karena itu, bulan Ramadan yang penuh pengampunan ini begitu luar biasa bagi orang-orang yang bisa memanfaatkannya, yang mau mengisi Ramadan dengan meminta ampun, melaksanakan kewajiban, juga melaksanakan ibadah-ibadah yang lain yang bisa menjadi sarana gitu. Mendukung untuk terlaksananya pengampunan Allah itu datang. Subhanallah. Tapi ternyata tidak semuanya seperti itu. Meskipun banyak orang-orang di antara kita, sebagaimana yang dengan tanyakan, banyak orang-orang yang ternyata masuki bulan Ramadan itu ternyata malah tidak mendapatkan pengampunan, tapi malah mendapatkan kecelakaan, rugi besar. Celaka itu rugi gitu maksudnya. Celaka itu rugi besar. Celaka itu rugi, itu celaka itu di atasnya rugi juga ya. Nah, jadi itu. Kenapa? Di dalam hadis sendiri Rasulullah ternyata pernah bilang amin waktu naik ke mimbar itu. Mengaminkan. Bilang amin. Ternyata setelah di sahabat, kenapa Rasulullah jenengan kok tiba-tiba bilang amin? Rasulullah kemudian mengatakan bahwa inna Jibril alaihi salatu wassalam hadaroli. Tadi itu Jibril itu datang padaku. Faqala, dan Jibril berbicara berkata, dan jauh sekali
celaka sekali. Liman adraka Ramadan falam yaghfir lahu. Iya. Celakalah orang yang menemui bulan Ramadan tetapi dosanya belum diampuni oleh Allah. Iya. Subhanallah. Kemudian Rasulullah amin. Fakultu amin. Loh, sekarang yang berdoa, yang mengatakan Jibril, Iya. yang amin Rasulullah. Maka berarti itu yang luar biasa. Semakin kuat begitu semakin ya, posisinya semakin kuat. Sehingga apa? Sehingga di sini sebagai pertanyaan tadi, siapa saja beliau-beliau itu, orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang merugi, yang tidak mendapatkan pengampunan, bahkan dikategorikan sebagai orang yang celaka. Iya. Nah itu butuh penguraian nih Bapak Ya. ya, butuh didetailkan lagi baik-baiknya. Ini ya Oh, enggak, yang Bapak. jelas ini apa, orang-orang yang tidak mendapatkan satu ya orang yang tidak beriman ya. Orang tidak beriman itu meskipun dia mengucapkan Ramadan, mengucapkan selamat Ramadan, tapi kan ada dasar. Jadi lisensi untuk diterima amal baiknya oleh Allah tidak ada. Iya, Jadi tidak dasarnya mendapatkan nggak ada, tiket ya. begitu Tidak ya, Bapak. mendapatkan iman. Iya, Sedangkan betul. puasa Ramadan itu yang mengampuni adalah Allah. Iya, betul. Jadi itu jelas itu tidak dapat. Kemudian juga orang-orang di kalangan muslimin sendiri tapi mereka tidak berpuasa. Karena apa? Berpuasa itu kan juga ditekankan sebagai wajib. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi kewajiban untuk orang yang berpuasa. Ketika orang muslim itu tidak berpuasa, saya kira keluar dari hadis man soma ramadhana. Siapa yang berpuasa di bulan. Kalau tidak berpuasa, ya tidak mendapatkan. Mungkin tidak merasa pengampunan. dipanggil gitu ya Pak. Padahal seruannya sudah jelas. Ya ayyuhalladzina Ya. amanu seperti itu. Ya, saya yakin semua orang Islam sudah tahu jadi rukun Islam. Iya. Nah, karena itu masuk rukun. Cuman mungkin ya itu tadi, bisa malas, bisa mengabaikan, bisa memang tidak mau. Faktor-faktor Seperti itu, internal faktornya. tuh lebih mendominasi Iya, begitu ya, jadi Pak, ya? mungkin mulai kecil atau bagaimanapun, kecuali orang-orang yang memang dapat rukhsah untuk tidak berpuasa. Iya, ada uzurnya. Ada uzurnya, sebagaimana apa? Wa man kana maridon awala safarin ila akhiri dan sebagainya itu ya. Jadi Iya. itu. Selanjutnya ini adalah orang-orang yang berpuasa sendiri juga ada. Iya. Orang-orang yang berpuasa sendiri itu tidak mendapat pengampunan karena puasanya itu tidak benar. Puasanya itu hanya sebatas menahan lapar dan haus. Sehingga dengan kam min shaimin laisa lahu jaza illal ju' wal atas. Jadi banyak sekali orang-orang yang berpuasa itu tidak ada pahala, tidak dapat pahala kecuali hanya mendapatkan Lapar dan haus. Iya. Dari di situ. Kenapa? Ya mungkin di sana di dalam puasa dia banyak hal-hal yang dilanggar dalam sisi yang lain. Ada amalan-amalan lain yang dilakukan Iya, gitu ya, Pak. yang Mungkin bisa diuraikan sedikit Pak, seperti Ya apa? seperti di dalam puasa tapi masih sering berbuat maksiat. Iya, baik. Meskipun maksiat itu tidak membatalkan puasa secara fikih ya, Iya. tidak ada membatalkan puasa fikih, tapi di situ fadilah pahalanya di situ. Dari sisi seperti itu. nilainya itu Nilainya begitu tidak ya? ada pengampunannya karena di sisi lain dia bertentangan dengan perintah Allah juga. Iya. Seperti misalnya orang puasa tapi tidak sholat 5 waktu. Secara fikih puasanya sah, tapi secara fadilah, sholat itu juga masuk dalam kewajiban kita. Bahkan amal yang pertama tadi dihisab adalah sholat 5 waktu. Iya, posisinya Iya. seimbang berarti ya Pak, Iya. antara kewajiban Jadi ya puasa di samping dengan- kita itu melaksanakan puasa, tentunya larangan-larangan yang sifatnya umum, larangan Allah, kemudian perintah-perintah Allah yang sifatnya kewajiban yang lain, ya itu harus dilaksanakan. Jadi sehingga kita tidak dapat kategori orang yang hanya mendapatkan haus dan Iya, lapar saja puasa lapar kita seperti itu. Iya. Iya. Memang kenyataannya di kalangan umat Islam saat ini masih ada yang demikian ya Bapak. Bahkan iya, mohon maaf ini satu realita yang saya juga menemukan ya di warung gitu kan, di tempat-tempat makan saat betul. puasa mereka buka ya. Iya. Dan ternyata di sana pengunjungnya juga masih
ada gitu kan di antara saudara-saudara kita ya, yang banyak tidak pengunjungnya berpuasa. meskipun mereka bukan orang-orang yang dapat rukhsah ya. Iya, dapat seperti keringanan, itu. Ya, memang orang-orang yang mukim, orang-orang yang hanya Tidak untuk ada uzur iya, tapi tidak berpuasa tidak seperti itu. berpuasa. Berarti masuk dalam kategori Masuk ini dalam ya, kategori Bapak. itu, ya. Seperti itu. Berarti kalau boleh kemudian ya saya menyimpulkan di sini karena kita masih ada jeda waktu istilahnya, masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk berpuasa di bulan Ramadan ini walaupun mungkin sudah tinggal sisa-sisanya ini Bapak ya. Okay. Berarti ketika kita membahas tema ini ya sahabat podcast Kemangi terutama dimanapun berada tentang mereka yang masuk dalam kategori celaka atau di atasnya merugi tadi Bapak Haji Asrori mengatakan satu topik yang butuh untuk kita perhatikan sebagai sebuah evaluasi bagi kita. Apakah kita yang sudah berpuasa ini sudah bersungguh-sungguh ya berusaha untuk melaksanakan ibadah puasa memang benar-benar akan mendapatkan fadilah puasa terutama ampunan dari Allah ataukah belum, barangkali begitu ya Pak? Iya, jadi harus seperti itu, kita harus beriktikad, berkeyakinan dan bersemangat untuk mencapai pengampunan Allah. Sebab apa? Di sini ini dalam 11 bulan kita itu dicekoki, kita itu ditelusupi, dimasuki oleh setan, dalam 11 bulan. Ketika 11 bulan ini luar biasa pengaruh setan terhadap kehidupan kita. Karena apa? Setan itu liar sekali, setan itu cerdas dan lain sebagainya. 11 bulan itu dibiarkan untuk menguasai diri kita. Kita diberi kesempatan 1 bulan untuk mensucikan bahasa kita, mensucikan minta ampunan dari kesalahan-kesalahan kita. Kalau 1 bulan ini tidak bisa menghindari dari kemaksiatan, kita melanggar perintah Allah, kemudian melanggar larangan Allah, kemudian tidak melaksanakan perintah Allah, apalagi di bulan-bulan yang 11 bulan. Sebab ini juga terkait, kalau bulan ini kita sukses, maka saya yakin ketika kita itu kemudian ya mudah-mudahan masih umur panjang. Amin. Setelah Ramadan kemudian kita itu diambil nyawa kita. Saya yakin orang yang beriktikad untuk mencapai ampunan Allah itu dikatakan sebagai orang yang ahli jannah. Husnul khotimah. Amin. Tapi itulah ya, oleh karena itu saya pernah membaca juga di antara indikator dari orang-orang yang sukses di Ramadan itu apa? Ternyata indikatornya ini itu saya yang ditanya ini Pak. ternyata indikatornya itu adalah ketika kita lebih baik hidup ada kita, peningkatan ibadah kualitas kita, gitu ya, Bapak? peningkatan iman kita, kualitas ibadah kita kepada Allah itu lebih baik, maka di situ berarti ada indikator puasa kita, Ramadan kita sukses dan diterima oleh Allah. Tapi kalau itu tidak terjadi pada diri kita, ya perlu ada evaluasi tadi. Ya, sebagai manusia seperti itu, manusia seperti itu. Iya, saya juga sangat sepakat kalau dalam pewayangan kan puasa itu disebut istilahnya dengan kawah condro di muko begitu ya Pak. Jadi media pendidikan bagi kita untuk tadi mendapatkan peningkatan kualitas karena kita masih punya 11 bulan ke depan seperti itu ya Bapak. Ya, jadi untuk kita semua sahabat podcast Kemangi dimanapun berada, sangat luar biasa sekali kalau kita mampu memanfaatkan momen Ramadan yang tinggal beberapa saat lagi untuk meningkatkan kualitas diri kita, memperbaiki amal kita, dan benar-benar berharap mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga 11 bulan ke depan kita benar-benar punya persiapan yang sangat luar biasa, tangguh ya, walaupun tidak semua orang kalau di 11 bulan mendatang itu kan tidak semua orang bisa berpuasa, tidak semua orang bisa beribadah. Kalau sekarang kan guyup istilahnya gitu ya Pak, bareng-bareng kita sholat, bareng-bareng kita puasa. Tapi 11 bulan ke depan sahabat, kita akan menghadapi fenomena yang berbeda dan itu akan kita persiapkan bekalnya sejak saat ini. Begitu ya Bapak? Tapi juga begitu, jadi perlu kita ingat bahwa kita itu mempeng oleh ibadah atau bersungguh-sungguh di dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah itu tidak hanya karena fokus di Ramadan. Iya, betul. Karena apa? Termasuk kita juga harus berusaha semaksimal mungkin ketika di bulan-bulan yang lain juga kita harus seperti itu. Hanya saja Allah itu memberi fasilitas tertentu di bulan Ramadan ini. Khusus ya, fasilitas spesial sekali karena Allah hanya
dengan seperti itu menjalankan memang hadisnya man koma, ada yang man koma ya, ada yang man soma, ada yang man koma, dua-duanya. Jadi seperti itu fasilitasnya pengampunan dosa dan hal yang luar biasa. Tetapi di bulan-bulan yang lain tetap kita harus seperti itu, punya etikat, punya niat, bahkan harus bersemangat di dalam menjalankan keimanan kita, meningkatkan kualitas kita, sehingga apa? Ramadan yang sudah kita raih dengan sukses, sebagai indikatornya kita sudah lebih baik, itu tetap kita pertahankan. Sehingga apa? Setan pun akan kewalahan. Kewalahan anggota kita, ternyata ini meskipun saya tidak dibelenggu, tidak mampu seperti itu. Ya semoga seperti itu. Amin, kan yang kita harapkan seperti itu. Amin, jadi efek dari Ramadan itu seperti itu. Betul-betul kita rasakan secara pribadi ataupun mungkin sampai kepada efek ke masyarakat, ke lingkungan kita begitu ya. Baik sahabat podcast Kemangi, walaupun perbincangan kita di kesempatan kali ini kelihatan serem ya Bapak, dari judulnya ternyata sangat luar biasa karena mengingatkan kita tentang pentingnya untuk menjaga keistiqomahan di dalam berpuasa, bersungguh-sungguh dan ikhlas karena Allah. Sebab yang kita harapkan di sini adalah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala supaya keluar dari Ramadan mendapatkan predikat yang takwa begitu ya Bapak. Ya. Jadi untuk closing statementnya barangkali ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada sahabat podcast Kemangi semuanya. Monggo Bapak. Baik, sahabat podcast Kemangi rahimakumullah. Kita hari ini masih ada kesempatan untuk membenahi diri kita setelah kita introspeksi, karena masih ada kesempatan bulan Ramadan tahun ini. Oleh karena itu, senyambang masih ada, mari kita tingkatkan semua ibadah kita, ibadah sunnah, ibadah wajib, dan keyakinan kita, terutama di dalam menempuh 10 malam yang terakhir di bulan ini. Kita berharap kita benar-benar bisa menjadi orang-orang yang sudah diampuni oleh Allah ketika Ramadan ini sudah selesai, dan kita bisa menjadi orang yang lebih baik, sehingga apa yang kita lakukan semakin baik dan semakin dekat diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat podcast Kemangi dimanapun berada, sebagai akhir dari pertemuan kita di sore hari ini, saya secara pribadi mengingatkan diri saya sendiri dan juga sahabat podcast Kemangi semuanya, kita manfaatkan momen-momen terakhir di bulan Ramadan 1444 Hijriah ini untuk semakin kuat menguatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar terjamin kualitas diri kita keluar dari Ramadan menjadi mukmin yang sukses, yang takwa sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183, di mana bagian akhir Allah menyatakan la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Selamat menjalankan buka puasa di sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.